Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-9. Kita nanti akan mempelajari structure bagian kedua. Jadi di structure itu total soalnya ada 40 pertanyaan yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian nomor satu atau bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 15. Di mana teman-teman nanti akan mencari bagian yang hilang di soal. Ya, yang selama ini kita kerjakan di latihan-latihan itu bentuk soalnya seperti itu. Jadi itu nomor 1 sampai 15. Nah, sisanya yaitu nomor 16 sampai nomor 40 itu adalah part B. Nah, di part B nanti teman-teman tidak disuruh mencari bagian yang hilang di titik-titik atau di dalam kalimat ya, tapi teman-teman diminta mencari kesalahan struktur atau kesalahan gramatikal yang ada di kalimat utuh seperti itu. Nah, untuk materinya sebenarnya sama dengan materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Jadi hari ini kayak hanya kayak kita review gitu ya, teman-teman. Cuman dengan bentuk soal yang berbeda seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas error analysis ya, teman-teman, atau menganalisa kesalahan di dalam kalimat. Nah, sebelum kita ke teorinya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali materi kita sebelum-sebelumnya lewat contoh ya, lewat latihan. Nah, di sini nanti saya akan berikan teman-teman beberapa kalimat. Teman-teman coba tebak di dalam kalimat itu yang salah yang mana atau di kata apa. Gitu ya. Nah, kalimat pertama yang mengandung kesalahan adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah yang tahu teman-teman yang salah di kata apa? Teman-teman tulis di chat ya. Ya, betul sekali, Miss Mariati. Ya, betul. Ya, itu yang work-nya ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah materi tentang auxiliary yang kita bahas di hari pertama, kemudian kita bahas lagi di hari ke-7, ya. Nah, jadi auxiliary itu, teman-teman, dengan kata kerja yang dibantu itu harus match ya, terutama di bentuknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai auxiliary do dash did, maka verb gandengannya haruslah verb satu. Seperti itu. Jadi bukan verb ed. Jadi yang salah adalah worked-nya itu harusnya work saja, tidak perlu pakai ed. Nice. Contoh kedua, kalimat yang mengandung kesalahan adalah an electric eel able produce electricity. Nah, di dalam kalimat ini ada kata sifat yang yang dipakai tidak seharusnya. Jadi kata sifat itu kita bahas di hari ke-6. Fungsi kata sifat adalah mensifati kata benda ya. Jadi harus menjelaskan kata benda. Nah, tapi di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Adakah teman-teman yang tahu kata sifat apa yang saya maksud? Atau yang salah di kalimat ini kata apa, teman-teman? eh Elektriknya nggak ada masalah ya, teman-teman. Jadi elektriknya itu tidak ada masalah karena elektrik di sini adalah menjelaskan kata benda il. Jadi seekor belut listrik. Nah, belut dijelaskan oleh kata benda listriknya itu. Jadi tidak ada masalah. Maksudnya kata sifat listrik. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Jadi bukan elektriknya. Nah, di situ dijawab oleh Mister Arthur yaitu able. Betul sekali, Mister. Jadi yang salah adalah able, teman-teman. Able itu kata sifat ya, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita mau bilang mampu menghasilkan, itu nggak bisa pakai
able, produce nggak bisa, teman-teman. Oke, nah karena yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak kata kalau nggak kata keterangan, ya auxiliary, kata kerja itu sendiri, teman-teman. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary, lebih tepatnya di keluarganya modal auxiliary, ada yang artinya sama dengan able. Adakah yang tahu, teman-teman? Eh, Bahasa Inggrisnya dapat, mampu, atau bisa itu apa di keluarganya modal? Ya, betul sekali Ustaz Desta, yaitu kata can. Jadi di situ harusnya an electric eel can produce electricity. Nah, jadi seekor belut listrik itu dapat menghasilkan listrik. Gitu ya. Jadi ini adalah materi tentang auxiliary, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, selain kadang ada kata yang salah, kadang itu ada yang kebalik tempatnya, teman-teman. Jadi ketukar, harusnya urutannya A dan B itu ditukar jadi B dan A. Nah, contoh kalimat yang mengandung dua kata yang kebalik urutannya adalah the method new was proven to be effective. Adakah yang tahu dua kata yang kebalik kira-kira kata apa dan kata apa, teman-teman? Iya, that's right, Miss Clarissa, yaitu method new ya. Jadi materi kita hari ke-6, teman-teman, tentang kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat, nempel dengan benda yang dijelaskan ada urutannya. Urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda. Sedangkan ini kata bendanya dulu, baru kata sifat. Jadi yang benar adalah the new method was proven to be effective. Seperti itu. Oke, nice. Nah, kemudian selain pembalikan, ada juga kadang itu yang ketambahan kata yang tidak penting gitu, atau ketambahan kata yang tidak diperlukan, justru malah pemborosan atau eh, apa ya, harus dihapus, teman-teman. Nah, contohnya di kalimat ini. Nah, coba teman-teman perhatikan kata apa yang harus dihapus karena pemborosan, teman-teman, di kalimat ini. Jangan takut salah, boleh nebak, teman-teman ya. Iya, that's right. Jadi yang harus dihapus adalah kata most-nya. Alasannya adalah best atau the best itu adalah bentuk superlatif dari kata good. Nah, kalau sudah bentuk superlatif tidak perlu ditambahkan penanda superlatif lagi karena nanti double, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak perlu ditambahkan most lagi. Cukup kita bilang Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Oke. Sudah ada pertanyaan dari Miss Larissa. Sir, yang paling atas itu kalau is word, apakah tidak bisa? Nah, secara bentuk bisa, Miss. Gitu ya. Tapi, sorry, word itu nggak bisa dipasifkan, teman-teman. Maaf ya. Jadi, kalau is word tidak bisa, teman-teman. Gitu. Tapi kalau has itu bisa. Jadi, Albert Einstein has not worked at the hospital. Bisa. Tapi kalau is not worked nggak bisa karena work itu tidak bisa dipasifkan. Dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti itu, Mas. Jadi kalau is work nggak bisa ya, Mas. Tapi kalau has work bisa. Artinya mirip. Nanti artinya Albert Einstein tidak bekerja atau tidak pernah bekerja kalau pakai has. Seperti itu. Gitu ya. Jadi secara bentuk bisa, tapi secara arti tidak bisa. Nanti nggak bisa diartikan karena work tidak bisa dipasifkan. Berarti kalau pilih did gimana saudara? Nggak apa-apa. Jadi kebetulan karena di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada garis bawahnya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi bilang, Sir, did-nya juga salah, nggak apa-apa. Karena memang di dalam penanda-penanda itu, teman-teman, itu pasti ada dua yang berhubungan. Contohnya auxiliary dan verb itu berhubungan. Kalau verbnya salah, bisa saja auxiliary-nya yang salah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa misalnya tadi teman-teman worked-nya itu tidak salah, did-nya yang salah itu nggak apa-apa. Karena kalau did worked itu salah dua-duanya. Did nggak boleh ketemu worked, worked nggak boleh ketemu did. Seperti itu. Gitu ya. Tapi karena ini kita latihan, maksudnya kita eh, bentuk soalnya nanti tidak seperti ini, teman-teman. Nanti ada garis bawahnya. Nah, nanti ketika teman-teman berhubungan dengan soal structure TOEFL yang part B itu, kalau misalnya menemukan did not work it itu ya, tidak mungkin dua-duanya digarisbawahi. Pasti salah satu. Karena yang satunya yang tidak digarisbawahi nanti jadi petunjuk teman-teman menjawab. Seperti itu, Miss.
Gimana, Miss Clarissa? Apakah dapat maksud saya, Miss? Oke, dapat ya. Nah, kemudian contoh terakhir, teman-teman. Kita latihan ke terakhir. Di dalam kadang juga ada kata yang harusnya ada di dalam kalimat tapi dihapus. Contohnya seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Adakah yang tahu kata yang hilang itu kata apa, teman-teman? Atau yang dihapus di sini kata apa? Jadi teman-teman harus carikan atau harus isi atau tambahkan. Ya, betul sekali. Ini materi kita hari ke-6 juga ya. Jadi kalau ada penanda jumlah, terutama penanda jumlahnya adalah one, itu kan bedanya harus satu ya, teman-teman. Sedangkan skillsnya itu jamak. Jadi nggak mungkin one ini kok jadi satu kesatuan sama skills, nggak mungkin, teman-teman. Otomatis pisahkan dengan preposisi. Ya, jadi di situ harus dikasih off. Materi kita hari ke-7. Atau kalau kita kembali ke materi hari ke-6 juga bisa. Penanda jumlah ketemu the itu urutannya harusnya the dulu baru penanda jumlah materi determiner gitu ya, tapi kalau kita balik tetap salah nanti karena bendanya itu jamak, teman-teman. Jadi kalau the one most important ya harusnya skill bukan skills. Jadi memang yang bisa satu-satunya diisi di situ adalah one of the. Nah, di hari ke-6 saya sampaikan kalau ada penanda jumlah ketambahan of setelahnya harus ada the atau teman-temannya the dulu baru ketemu kata bendanya seperti itu gitu ya. Jadi betul di sini harus ada off-nya, teman-teman. Yang benar adalah one of the most important skills to acquire is communication. Nah, sambil kita berlatih tadi ya, mereview materi-materi sebelumnya tadi untuk 5 bentuk kalimat ini, sebenarnya kita juga kenalan dengan bentuk kesalahan yang ada di soal struktur bagian kedua nanti. Jadi bentuk kesalahan ini, teman-teman, itu terbagi menjadi 4 kategori. Nah, 4 kategori itu berdasarkan bagaimana si pembuat soal itu merubah kalimat yang awalnya sudah benar menjadi salah. Seperti itu. Nah, tujuan teman-teman mengetahui ini adalah supaya teman-teman bisa apa namanya, menganalisa atau memperkirakan. Ya, jadi yang di garis bawah itu kira-kira apakah kesalahan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Seperti itu. Nah, ada 4 kesalahan. Kesalahan pertama namanya misformation. Dari kata form, bentuk. Formation itu pembentukan. Nah, misformation itu pembentukan yang tidak tepat, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya maksudnya misformation itu si pembuat soal itu merubah satu kata yang harusnya di kalimat itu sudah benar jadi salah. Nah, teman-teman disuruh mencari kesalahan tersebut. Contohnya tadi ada dua ya, teman-teman, untuk misformation ini. Yang pertama adalah Albert Einstein did not work it. Nah, ini yang salah adalah did work it itu. Nah, ini jadi si pembuat soal itu merubah entah did-nya entah work it-nya gitu ya. Yang awalnya benar jadi salah. Seperti itu. Nah, kadang sih ketika dirubah seperti ini, kelas katanya pun juga tidak berubah, teman-teman. Jadi, kan tadi kan kalau kita pilih work-nya harusnya work aja, nggak pakai ed. Ya kan, walaupun dua-duanya tetap sama-sama kata kerja, tapi bentuknya berbeda, berbeda bentuk, berbeda penggunaan. Seperti itu. Nah, kemudian kadang ketika si pembuat soal itu mengganti kata yang harusnya benar jadi salah, itu kelas katanya kadang malah ikut berubah juga. Contohnya yang awalnya an electric eel can produce, nah sama si pembuat soal itu diganti menjadi able produce. Jadi malah keliru, teman-teman ya. Secara kelas kata, kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja cuma dua. Kalau nggak auxiliary ya kata keterangan. Seperti itu. Nah, untuk jenis misformation ini adalah jenis soal error analysis yang paling banyak keluar. Jadi bisa dibilang 25 soal struktur bagian kedua atau error analysis, misformation itu sekitar 20 sampai 23 soal, teman-teman. Nah, sisanya itu nanti pembagian dari ketiga ini. Tiga. Nah, jadi bisa dibilang misordering, addition, sama omission itu hampir tidak keluar. Tapi keluar ya, teman-teman. Tapi sekalinya keluar kadang cuma satu soal, dua soal gitu. Gitu ya. Tapi kita bahas, nah misordering itu dari kata order, urutan. Nah, misordering itu pengurutan yang tidak tepat. Jadi kebalik. Harusnya urutannya AB menjadi BA. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new, harusnya the new method. Materi kita hari ke-6 ya. Kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambahkan. Jadi si pembuat soal itu menambahi kata yang tidak perlu atau menambahkan kata yang tidak penting. Jadi di kalimatnya jadi pemborosan, ya. Nah, contohnya tadi adalah yang Faker is the most best. Nah, best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, bentuk yang paling dari kata good, maka tidak perlu ditambahkan kata most lagi. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi yang benar tadi, Faker is the best OL player in the world. Seperti itu. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, artinya menghapus, menghilangkan, atau membuang. Nah, omission ini maksudnya adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Jadi kayak kita mengerjakan soal-soal yang selama ini kita kerjakan, teman-teman, di bab 1 sampai bab 8, cuman titik-titiknya itu dihilangkan. Dan teman-teman tidak dikasih pilihan A, B, C, D apa yang harus diisi di situ. Seperti itu. Dan kadang yang dihilangkan itu kata-kata yang sepele, teman-teman. Kadang kadang en, kadang of, kadang the, gitu-gitu. Nah, tapi karena dia walaupun dia sepele, tapi dia punya fungsi di dalam kalimat itu yang nggak boleh dihilangi. Seperti itu. Kalau dihilangkan malah kalimatnya jadi salah. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills. Harusnya one of the most important skills. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau kita ke contoh langsung ke soal structure TOEFL Part B. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, teman-teman nanti akan diberikan satu kalimat lengkap, tidak ada titik-titiknya sama sekali. Di dalam kalimat lengkap itu, teman-teman akan diberikan ada garis bawah atau 4 yang digaris bawahi. Kadang kata, kadang frase, gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti akan diminta memilih salah satu yang tidak tepat atau yang mengandung error, kesalahan, seperti itu. Nah, untuk cara mengerjakannya, kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analysis ini, bisa menggunakan materi kita hari pertama sampai hari kelima dulu, yaitu memecah-mecah bagian kalimatnya. Misalnya, teman-teman cari predikatnya dulu. Nah, di situ predikatnya adalah develop, gitu ya. Nah, berarti subjek letaknya di sebelumnya. Nah, sebelum subjeknya kata benda cultures ini ya, dijelaskan oleh kata sifat match itu, teman-teman. Jadi sudah ada subjek. Kemudian setelahnya itu ada objek their own agricultural techniques ya, karena develop di situ butuh objek dan ini ada objeknya. Nah, di depan sendiri itu sebelum koma ada keterangan teman-teman atau adverb ya, yaitu over the course of history. Jadi preposisi diikuti kata benda. Nah, jadi secara susunan kalimat atau kelengkapan kalimat, kalimat ini tidak ada masalah. Jadi bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah, teman-teman. Berarti pasti masalahnya antara bab 6 sampai bab 8 tentang phrasing. Nah, kalau masalahnya tentang phrasing, teman-teman cek yang digarisbawahi dengan kanan kirinya, dengan posisinya di dalamnya anak kalimat itu bagaimana atau bukan anak kalimat, maksud saya di dalamnya posisi kalimat itu bagaimana, tepat atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha di situ ada preposition over, artinya sebenarnya artinya di atas gitu ya. Tapi di sini maksudnya itu kalau dia diikuti kata benda waktu ya sepanjang atau selama gitu teman-teman. Nah, nggak ada masalah ya preposisi diikuti kata benda dia membentuk keterangan teman-teman. Kalau yang bravo match itu kata sifat menjelaskan kata benda cultures. Secara kelas kata tidak ada masalah teman-teman. Nah, kenapa saya bilang secara kelas kata? Karena secara bentuk kata itu bermasalah. Nah, kata benda yang dijelaskan di situ adalah cultures, teman-teman. Ada S-nya yang menandakan bahwa benda itu jamak atau banyak gitu ya. Nah, kalau benda itu jamak berarti dia bisa dihitung. Kalau benda itu bisa dihitung, tidak boleh pakai much menjelaskannya ya, tapi pakainya adalah many. Nah, ini perbedaannya many sama much sudah saya bahas di hari kelima, teman-teman, tentang ketika kita membahas double komparatif itu, gitu ya. Nah, jadi many itu dipakai untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung dan harus jamak ya. Sedangkan much untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dijamakkan. Nah, sedangkan benda di situ ini yang jadi petunjuk teman-teman ya, yang tidak digaris bawah ini. Nah, karena bendanya jamak yang nggak boleh pakai much, pakainya adalah many. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Jadi sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan itu mengembangkan teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini misformation yang kelas katanya sudah benar tapi bentuk katanya yang salah. Contoh berikutnya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, itu enak. Jadi bisa
menggunakan scanning. Jadi dilihat dari depan aja, ditarik ke belakang. Rarely itu keterangan. Nah, karena setelahnya nggak ada komanya, dia diletakkan di paling depan. Setelahnya wajib inversi. Ya. Nah, di setelahnya itu ada auxiliary has. Verbnya adalah had, jadi nggak ada masalah, sudah benar ya teman-teman. Have diikuti verb 3. Kemudian subjeknya di situ adalah a communication technology. Nah, jadi secara susunan rarely has a communication technology had itu sudah nggak ada masalah. As great an impact. Nah, an itu kan menandakan bahwa bendanya harus tunggal. Impact itu tunggal, teman-teman. Nggak ada S-nya ya. Berarti sudah benar impactnya. Kemudian ada preposisi on untuk memisahkan dengan kata benda society ini supaya dia jadi keterangan ya. Jadi tidak ada masalah juga on-nya. Kemudian ada as the rapid. Nah, yang salah adalah yang delta, teman-teman. Kita sudah punya auxiliary verb, maksudnya sudah punya predikat. Kemudian tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nggak ada subjek juga, tiba-tiba ada predikat lagi. Jadi nggak bisa, ini harus dirubah. Nah, harus dirubah jadi apa? Kita lihat aja posisinya. Nah, ternyata sebelumnya ada the, teman-teman. Sama kata sifat deskriptif ini boleh teman-teman hapus, nggak masalah. Karena dia cuman deskriptif ya, nambahin arti saja. Yang penting itu yang determiner, teman-teman. Nah, determiner the ini adalah keluarganya artikel ya. Tapi semua semua determiner sama aja. Semua determiner, semua kata sifat determiner itu setelahnya wajib ada kata benda dulu. Baru dia nabrak kata kerja ataupun bagian kalimat yang lain. Nah, di sini belum ada kata benda, tiba-tiba nabrak grow, predikat lagi. Jadi nggak bisa. Ini harusnya dirubah menjadi kata benda, teman-teman. Gitu ya. Dan kata benda dari grow adalah growth. Oke, ini materi kita hari ke-6 tentang penggunaan determiner. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah teknologi communication atau komunikasi itu memiliki dampak yang sama besarnya dengan, terhadap masyarakat dengan pertumbuhan internet yang cepat. Seperti itu. Nah, ini adalah misformation juga, tapi ketika si pembuat soal itu merubah katanya, kelas katanya jadi berubah, jadi ikut ganti. Jadi kita bisa kenali dari penggunaan kelas kata yang tidak tepat di situ. Seperti itu. Nah, itu adalah misformation. Kita lanjut ke yang misordering, teman-teman. Jadi ada posisi kata yang kebalik, harusnya AB menjadi BA. Nah, misordering ini 95%. Mungkin 100% ya, teman. Bisa dibilang 99% lah. Karena saya belum pernah menemukan yang cuma satu kata di garis, belum pernah. Nah, jadi hampir setiap soal yang eh, misordering atau jawabannya itu adalah kebalik, itu nanti di dalamnya ada dua kata yang digaris bawahi jadi satu. Atau frase nyebutnya ya. Nah, jadi salah satu cara mengenalinya seperti itu. Atau kalau teman-teman menemukan ada di dalam soal, ada dua kata yang digaris bawahi jadi satu, coba teman-teman cek dulu aja. Siapa tahu memang itu adalah misordering, gitu ya teman-teman. Nah, terutama seperti ini ada ada tiga kata yang digarisbawahi cuma satu, yang satunya ada dua, dua kata digarisbawahi jadi satu. Teman-teman cek dulu aja. Nah, di situ ada manner itu kata benda ya teman-teman. Kemudian same itu adalah kata sifat. Materi kita hari ke-6 tentang penggunaan kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan. Urutannya harus kata sifat dulu baru kata benda. Nah, ini kebalik ya. Jadi harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Oke, jadi kalimat yang benar. Erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Erosi oleh angin itu membentuk daratan dengan cara yang sangat sama dengan erosi yang dilakukan oleh air. Seperti itu. Nah, ini misordering atau urutannya kebalik ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah penambahan kata yang tidak perlu. Nah, mirip dengan misordering tadi, teman-teman. Biasanya kalau ada di dalam kata, maksudnya di dalam soal, ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu, teman-teman cek dulu. Karena biasanya itu nanti bisa juga adalah addition ini atau penambahan kata yang tidak perlu ini. Nah, ini materi kita hari ketiga, kalau ke chapternya ya. Jadi ketika teman-teman menemukan ada to be verb 3, itu adalah bentuk pasif.
Nah, kata kerja itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek, ya. Nah, sedangkan di sini ada kata kerja pasif tapi ada objek setelahnya. Nah, jadi yang salah adalah yang bravo ya, teman-teman. Harusnya kita tidak perlu them. Them-nya harus dihapus. Oke, karena ada to be verb 3 pasif, tidak boleh dikasih objek. Jadi kalimatnya fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi fosil itu tersusun atau terbentuk dari sisa-sisa akan makhluk hidup yang dulunya pernah hidup. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah soal omission atau penghilangan kata yang tidak sorry, maksud saya penghilangan kata yang perlu harus ada di kalimat tapi tidak ada. Seperti itu. Nah, sama juga mirip dengan misordering dan juga addition tadi. Untuk jenis soal ini biasanya ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu. Gitu ya, teman-teman. Nah, teorinya adalah kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang sudah jelas. Maksudnya benda yang sudah jelas itu orang yang kita ajak omong itu sudah tahu bendanya yang mana. Atau siapapun pasti tahu bendanya yang mana. Itu maksudnya bendanya sudah jelas, teman-teman. Itu kita pakaikan artikel the. Materi kita hari ke-6 tentang adjektif, lebih tepatnya yang determiner. Lebih tepatnya lagi yang artikel, gitu ya. Nah, salah satu benda yang sudah jelas itu adalah benda yang diciptakan Tuhan cuman ada satu. Contohnya matahari, contohnya dunia, ya, the world misalnya. Matahari, the sun. Itu harus ada the-nya, teman-teman. Ya, itu namanya adalah singularity noun atau benda yang diciptakan Tuhan cuma satu tadi. Nah, di dalam kalimat ini ada benda yang cuma ada satu di kehidupan ini tapi tidak dikasih the. Jadi dia kehilangan the. Gitu ya, yaitu kata benda universe ini, teman-teman. Oke, jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Energi dalam berbagai macam bentuk merupakan gaya pendorong atau gaya yang melatar belakangi di balik semua proses di alam semesta ini. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tentang error analysis tadi dan beberapa contoh soalnya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman, sebelum kita ke latihan untuk teman-teman. Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Looks like everything is okay ya. Kayaknya nggak ada masalah. Alright then, so let's continue. Kita lanjut teman-teman ke exercise. Mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor. Dan untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Jangan takut salah, di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban have, berarti bravo ya. Bravo, oke. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Sebentar, saya cek dulu. Ada juga typically. Oke, mari kita cek. Ada have, bravo, bravo, bravo. Nah, ada bravo, ada alpha, tapi sebagian besar menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have ya. Subjeknya adalah a standard soccer ball. Nah, di dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menyatakan fakta, teman-teman itu salah satu harus dikasih s. Ya, entah itu subjeknya atau predikatnya. Ya, maksudnya kalau subjeknya itu ada S-nya berarti subjeknya jamak ya, maka kata kerjanya jangan dikasih S. Harus verb satu. Tapi kebalikannya, kalau misalnya subjeknya itu tidak ada S-nya alias dia tunggal, contohnya seperti ini, a standard soccer ball itu kan tunggal ya, teman-teman. Maka yang ditambahkan S adalah predikatnya. Jadi yang salah adalah have-nya ini ya, teman-teman. Kalau typically-nya itu tidak ada masalah, dia keterangan, teman-teman. Sama kayak usually, ini boleh teman-teman ganti usually, boleh diganti always. Itu juga keterangan satu keluarga juga dengan tipikal ini. Dan keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja. Jadi yang alfa tidak ada masalah ya.
Jadi kalau dibaca kalimat yang benar, a standard soccer ball typically has 32 panels stitched together. Jadi kalau diartikan, sebuah soccer, bola sepak bola yang standar, umumnya atau biasanya memiliki 32 panel atau bagian-bagian yang berbentuk segi lima itu ya, atau segi enam, segi lima kayaknya teman-teman, yang dijahit bersamaan atau dijahit jadi satu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Alfa, Bravo, Alfa, 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 Alfa. Oke, kayaknya hampir semuanya menjawab Alfa. Tapi ada juga jawaban Bravo. Oke, Bravo atau Alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, Andrew Jackson serve to the serve. Jadi gini teman-teman, serve itu artinya adalah bisa banyak ya. Bisa menjabat, bisa mengabdi gitu ya. Nah, di sini artinya adalah mengabdi, maksudnya mengabdi kepada negara. Jadi kalau pakai to harusnya pakai the United States. Nah, di sini maksudnya Andrew Jackson itu adalah presiden ketujuh itu. Jadi bukan pakainya to ya, teman-teman, pakainya adalah us. Jadi yang salah adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, the itu diperlukan. Sekali lagi, kalau misalnya ada kata benda yang sudah jelas, salah satu juga kata benda yang sudah jelas itu dia pakai urutan, teman-teman. Contohnya seven itu pakai the. Selain itu pakai superlatif itu juga sudah jelas. Ya, jadi selain benda itu cuma ada satu, kemudian yang kedua itu benda itu ada urutannya, berarti benda itu sudah jelas. Sama superlatif, yang paling itu sudah jelas. Contohnya gini, kalau misalnya kita bilang eh, Wawan adalah anggota kita yang paling rajin. Nah, berarti Wawan itu ya nomor satu, teman-teman. Dari tingkat kerajinannya atau apa ya? Intinya nggak ada yang lain yang lebih rajin daripada Wawan. Berarti sudah jelas. Jadi kalau kita bilang misalnya anak yang paling rajin itu selalu datang tepat waktu. Maksudnya si Wawan, pasti sudah jelas gitu. Jadi kalau kita bilang, misalkan nih, Mr. P itu selalu berada di peringkat terbawah atau peringkat terakhir. Jadi kalau kita bilang eh, si peringkat terakhir itu selalu datang telat. Nah, maksudnya ngomongin tentang Mr. P, maksudnya seperti itu. Nah, itu pasti sudah jelas kalau kita pakai urutan ataupun yang paling seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi the di situ itu perlu sekali atau penting. Bahkan kalau hilang malah jadi salah. Gitu ya. Jadi yang salah adalah yang alpha itu harusnya bukan to tapi us. Oke, jadi kalimat yang benar, Andrew Jackson served as the seventh president of the United States from 1829 to 1837. Jadi kalau diartikan, Andrew Jackson itu menjabat atau mengabdi sebagai presiden ketujuh dari Amerika Serikat sejak tahun 1829 hingga 1837. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 delta terbalik. Oke, mari kita cek ya. Delta, delta, delta,
Delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Ya, betul sekali. Ternyata semua menjawab delta. Mari kita cek, teman-teman. Tarik dari depan, psychologist successfully used. Nggak ada masalah ya. Kata kerja dijelaskan kata sifat. Jadi, sorry, maksudnya kata kerja dijelaskan kata keterangan. Maaf, teman-teman. Kepleset ya. Jadi, successfully itu kata keterangan. Jadi, nggak ada masalah yang alpha. Used cognitive therapy during the 1960s. Nggak ada masalah. Preposisi merubah kata benda waktu setelahnya menjadi keterangan ya. To address, nah verb satu setelah to tidak ada masalah. Ya, betul. Yang salah adalah yang delta dan betul sekali salah satu dari teman-teman tadi menyebutkan terbalik, sir. That's right. Itu harusnya kata sifat dulu baru kata benda, gitu ya. Jadi harusnya bukan health mental tapi mental health. Jadi kalimat yang benar, psychologists successfully used cognitive therapy during the 1960s to address mental health. Para ahli psikologi itu berhasil menggunakan terapi kognitif di tahun 1960-an atau selama 1960-an untuk mengatasi masalah kesehatan mental seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Oke, sepertinya semua menjawab Bravo. Sebentar saya cek dulu ya. Bravo, Bravo, Bravo. Ya, semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada never di depan sendiri, teman-teman. Setelahnya nggak ada koma sama sekali. Ini adalah penanda inversi. Ya, coba dilihat cari subjek predikat. Nah, di situ ada predikat have. Sebenarnya dari ini bukan subjek ya, teman-teman. Tapi kalau ada never di depan sendiri, predikat sama there-nya ini juga harus diinversi, dibalik. Intinya predikatnya harus di paling depan lah gitu ya. Jadi sebelumnya pokoknya setelahnya keterangan ini bisa dibilang pengganti koma. Seperti itu. Jadi betul sekali jawaban teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo itu harusnya bukan there have tapi have there. Itu ya. Jadi kalimat yang benar, never in the history of humanity have there been more people living on this relatively small planet. Tidak pernah dalam sejarah manusiaan eh, ada lebih banyak orang itu hidup di planet yang cenderung kecil ini dibandingkan sekarang maksudnya gitu teman-teman. Jadi sejauh ini ya sekarang lah yang paling banyak maksudnya seperti itu kalimat ini. Gitu ya. Jadi harusnya bukan there have tapi have there. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Bravo. Charlie, oke, antara Charlie atau Bravo, kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, because of the mobile, nah yang salah bukan Charlie, bukan Bravo ya teman-teman. Yang salah adalah yang Alpha. Oke, jadi di situ petunjuknya teman-teman ada dua. Yang pertama, because of itu preposisi. Sebelum nabrak preposisi lagi, harus ada kata benda. Nah, petunjuk teman-teman yang kedua ada the. The itu determiner ya, jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri tanpa kata benda setelahnya. Nah, ini belum ada kata benda tiba-tiba nabrak off, teman-teman. Jadi harusnya mobile itu tempatnya kata benda. Jadi harusnya bukan mobile tapi mobility ya. Jadi kalimat yang benar, because of the mobility of fur traders in North America, it was difficult to regulate cross-border trade. Jadi kalau diartikan, dikarenakan mobilitas atau perpindahan dari para pedagang dan pembeli
kulit, kulit berang-berang ya, teman-teman. Di Amerika Utara tergolong sulit atau terbilang sulit untuk mengatur perdagangan lintas batas, maksudnya lintas ya batas negara seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. That's okay. Jadi mobile itu kata sifat ya, artinya bisa bergerak atau bisa berpindah-pindah. Sedangkan di situ kita butuhnya kata benda, teman-teman ya. Karena ada preposisi, sebelum nabrak preposisi yang lain ya harus ada kata bendanya. Gitu ya. Sedangkan mobile itu kata sifat. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, Delta, Alpha, Bravo. Oke, sudah lengkap ya. Berarti ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu mari kita cek bersama teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ in Antarctica, the most recent of. Nah, yang salah adalah recent. Ini kata sifat. Tidak bisa menjelaskan kata verb 3. Ini kata sifat juga ya. Tapi dibentuk dari kata kerja. Nah, intinya kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja ataupun kata sifat. Nah, yang bisa di situ tempatnya adalah kata keterangan, teman-teman. Jadi yang salah adalah yang Bravo ya. Jadi harusnya bukan the most recent tapi the most recently. Oke, jadi kalimat yang benar. In Antarctica, the most recently observed iceberg calving from the Larsen Sea ice shelf occurred in 2021. Jadi kalau diartikan di Antartika atau di Kutub Selatan ya, eh, iceberg calving itu adalah ini teman-teman, retakan atau pecahnya bongkahan es gitu ya, yang baru-baru ini diobservasi atau diteliti atau yang paling baru-baru ini diteliti dari eh, gunung es Larsen Sea atau gundukan es atau daratan es Larsen Sea itu terjadi pada tahun 2021 seperti itu. Itu ya, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, 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 Delta, Charlie, Charlie, oke. Charlie, oke, baik. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, in the sport, Alpha nggak ada masalah, teman-teman. In itu preposisi merubah kata bendanya menjadi keterangan ya. The menjelaskan kata benda tidak ada masalah. Of archery, kata benda setelah preposisi tidak ada masalah dan archery tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Jadi sudah benar yang Bravo ini. Three, nah yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Ada determiner three, itu penanda jumlah ya. Three itu benda setelahnya harus jamak karena three itu tiga, teman-teman, lebih dari satu. Jadi harusnya bukan type tapi types. Ya, jadi kalimat yang benar. In the sport of archery, three types of bows are used: the long bow, the recurve bow, and the compound bow. Di dalam olahraga pemanah atau panah memanah gitu ya, tiga jenis busur itu digunakan. Busur panjang, busur melengkung, dan busur majemuk. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, Delta, 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 Delta. Kayaknya banyak yang menjawab Delta, teman-teman. Oke, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the genre of rock, nggak ada masalah yang alpha ya. And roll was popularized. Dia tunggal ya, genre itu tunggal, pakai was nggak ada masalah. Nah, karena nggak ada objeknya, popularized pasif ya, be verb 3, teman-teman, nggak ada masalah. By Elvis Presley, when he ini kembali Elvis Presley ya, teman-teman. Ada his juga, berarti dia cowok Elvis Presley ini. Recorded and nah yang salah adalah yang delta. Betul. Ini materi kita hari kedua tentang fanboys harus menghubungkan dua yang sama secara konteks ya. Kalau sebelumnya itu verb 2 recorded, maka setelahnya juga harusnya verb 2. Jadi harusnya bukan releases tapi released pakai ed gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the genre of rock and roll was popularized by Elvis Presley when he recorded and released his Heartbreak Hotel. Jadi genre atau genre atau apa ya teman-teman, jenis gitu ya, jenis musik rock and roll itu dipopulerkan oleh Elvis Presley ketika dia merekam dan merilis lagunya yang berjudul Heartbreak Hotel seperti itu, atau Hotel Patah Hati gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Delta, Delta, Charlie, Delta, 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 Delta. Sepertinya semua jawab Delta nih. Oke, mari kita cek bersama. Eh, Kalau ditarik dari depan hospitals, use yang alpha nggak ada masalah ya. Subjeknya ada S ya, dia jamak, teman-teman. Maka predikatnya harus pakai verb satu. Electronic Health Records. Gak ada masalah juga di situ, jamak karena tidak ada penanda tunggal ya. Jadi harus dijamakkan teman-teman. Yang Bravo nggak ada masalah. To track patient history, to manage appointments. Kata benda, kalau nggak ada penanda jamaknya dan dia bisa, maksudnya nggak ada penanda tunggalnya, dia bisa dihitung, harus dijamakkan teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak ada masalah. Kalau yang adalah for streamlining. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah kata and, fanboys. Di sini dia menghubungkan to track, to manage. Jadi harusnya di sini juga to verb satu. Jadi harusnya bukan for streamlining tapi to streamline. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta, Bravo, Delta, Alpha, Charlie. Nah, sudah lengkap berarti ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, kalau gitu mari kita cek bersama, teman-teman. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang. Cephalopods, such
Nah, kayaknya yang salah yang alpha, tapi coba kita cek dulu yang lain. Exhibit itu verb satu, subjeknya cephalopod ada S-nya, jamak ya, nggak ada masalah. Yang bravo teman-teman. Advanced intelligence, kata benda sebagai objek, intelligence nggak bisa dihitung ya, jadi nggak bisa dijamakkan walaupun tidak ada penanda tunggal. Jadi yang Charlie nggak ada masalah teman-teman. And communication, ini kata benda, camouflage di sini juga kata benda ya, jadi nggak ada masalah. Berarti benar yang salah adalah yang alpha ini teman-teman. Ini harusnya bukan such ya, teman-teman, karena ini kan untuk contoh. Jadi bisa pakai like, bisa pakai such as, itu boleh. Nah, mungkin ini pengen ngomong such as tapi s-nya dihilangkan. Makanya di situ termasuk ke omission ya. Jadi yang benar adalah cephalopods such as atau like octopuses and squids exhibit advanced intelligence and the ability to change color for camouflage and communication. Jadi cephalopoda seperti misalnya gurita dan juga apa squid itu cumi-cumi ya teman-teman, itu menampilkan kecerdasan yang sangat tinggi dan kemampuan untuk merubah warna untuk kamuflase dan komunikasi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Silahkan teman-teman, sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen, sudah selesai saya rekam teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan jangan sungkan-sungkan ya. Sepertinya tidak ada. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materinya dan menemukan pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Kalau gitu, and semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone.